CPU dengan prosesor Pentium Core i5 ini terkadang membuat saya jadi merinding alias takut, dikarenakan CPU ini bisa hidup sendiri setelah beberapa saat di shutdown, dan bahkan pernah hidup sendiri sekitar pukul 2 dini hari tanpa disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, berjumpa lagi dengan Eskani Sair Channel. Sesuai janji saya di video mengenai cara memperbaiki laptop sering mati mendadak, maka hari ini saya kembali mencoba memperbaiki sendiri komputer hidup sendiri setelah di shutdown. Ada dua faktor atau kendala yang menyebabkan seperangkat CPU atau komputer tidak mau mati setelah di shutdown. Pertama, kerusakan pada hardware, dan kedua, pada software. Jika kerusakan pada software, ada kemungkinan sistem registry Windows-nya yang bermasalah, dan ini bisa diatasi dengan cara menginstal ulang atau bisa dengan repair sistem software-nya. Namun, jika masalahnya terjadi pada perangkat kerasnya alias hardware, bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor X-nya, yang antara lain seperti pada motherboard, memori atau RAM, PSU atau power supply, dan bisa jadi dari kabel power ataupun tombol power atau tombol reset yang tidak berfungsi normal. Sebelum kita lanjut, bagi sobat yang sudah subscribe di channel saya ini, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, silahkan pencet tombol merah subscribe-nya agar channel saya ini lebih berkembang dan dapat memberikan manfaat. Oke, mari kita periksa satu persatu. Matikan arus listrik ke CPU ini terlebih dahulu. Pergunakan obeng kembang untuk membuka tutup casing bagian samping ini. Setelah terbuka, rebahkan CPU ini agar kita bisa melihat lebih jelas isi bagian dalam dari CPU-nya. Sebelum kita cek baterai BIOS ini, ada baiknya periksa semua kabelnya. Jika kabel ini kurang tepat masuk ke colokan soketnya, bisa mengakibatkan cepat panas dan performa CPU ini tidak maksimal. Selanjutnya, periksa dan copot baterai BIOS CPU ini. Pergunakan senter untuk melihat lebih jelas bagian ini. Buka baterai BIOS ini dengan cara dicongkel dengan obeng minus. Lalu periksa apakah baterai ini masih layak pakai. Sebaiknya, pergunakan multitester digital untuk mengukur tegangan baterai. Dalam hal ini, saya hanya memakai multitester sederhana yang sudah pernah saya buat. Setelah diuji, ternyata baterai ini masih berfungsi normal. Kita pasang kembali. Kita coba menghidupkan kembali CPU ini. Untuk mengetahui apakah sudah bisa di shutdown dan tidak menyala lagi, pencet tombol power dan diikuti dengan memencet tombol delete pada keyboard untuk melihat settingan BIOS-nya. Jika muncul di layar tulisan seperti ini, pencet tombol F1 di keyboard untuk masuk ke BIOS. Jika baterai BIOS dicopot sebelumnya, sudah pasti settingan BIOS ini berubah. Cocokkan kembali tanggal, bulan, dan tahun, serta apakah hard disk atau SSD-nya terdeteksi seperti ini. Untuk menyimpan dan keluar dari layar BIOS ini, pencet tombol F10 di keyboardnya.
Selanjutnya, jika muncul di layar tulisan seperti ini, biarkan saja sampai program Windows melakukan repair atau perbaikan sendiri. Biarkan sampai tuntas sampai muncul tulisan starting Windows di layar monitornya. Setelah dicoba di shutdown komputer ini, ternyata juga masih hidup sendiri. Langsung saja kita coba periksa kembali. Ada beberapa kemungkinan penyebab seperti ini. Kita coba periksa lebih teliti lagi. Saya coba cek kabel hard disk ini. Kabel LED power, kabel LED hard disk, dan kabel resetnya. Bersihkan juga debu di bagian cooler ini dan heatsinknya agar kinerja CPU ini lebih maksimal. Buka baut di bagian kipasnya, kemudian copot kabel power di boardnya. Bersihkan dengan kuas. Setelah bersih, pasang kembali. Harap hati-hati dalam pemasangannya, karena di bawah heatsink ini ada prosesor yang sangat sensitif. Selanjutnya, kita periksa juga RAM atau memorinya. Buka dengan cara menekan tombol putih di ujungnya. Bersihkan dengan tisu kering atau dibasahi dengan sedikit alkohol agar lebih bersih. Setelah bersih, kita pasang kembali. Kita coba ganti power supply-nya. Salah satu penyebab CPU tidak bisa di shutdown adalah power supply yang kurang bagus. Copot dan buka semua bautnya seperti ini. Cabut semua kabel yang ada di motherboard ini. Hati-hati dalam mencabut masing-masing soket kabelnya. Ganti power supply-nya dengan power supply yang baru, yang memiliki watt yang sama. CPU ini menggunakan power supply 450 watt. Pasang semua kabelnya ke motherboard. Kemudian, kencangkan keempat bautnya.
Pasangkan juga kabel SATA dan kabel power ke hard disknya. Pastikan semua kabelnya terpasang sebelum diuji coba. Mari kita coba. Oke, berhasil. Setelah di shutdown beberapa kali, uji coba komputer ini langsung mati dan tidak menunjukkan masalah seperti semula. Ternyata yang bermasalah adalah power supply-nya. Seperti pada video-video saya sebelumnya, saya sarankan sebaiknya periksa terlebih dahulu jika ada barang elektronik yang rusak di rumah sobat sebelum ke tempat servis. Menurut pendapat saya, memperbaiki sendiri alat elektronik ini dapat kita lakukan sebagai cara berhemat dan memotivasi diri bahwasanya kita juga mampu untuk melakukan perbaikan barang elektronik sendiri. Saya bisa. Anda semestinya juga harus bisa. Video ini dibuat bukan untuk menunjukkan kesombongan bahwa saya bisa, tetapi lebih ditujukan untuk memberi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Tidak ada maksud apa-apa selain hanya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan semata. Agar channel saya ini lebih berkembang ke depannya, mohon juga tinggalkan komentar, kritik dan saran yang bersifat positif. Bagikan juga video ini untuk pengetahuan dan menambah pengalaman kita bersama. Akhirnya, terima kasih bagi sobat semuanya yang telah setia mendukung channel saya ini. Demikian saja video saya kali ini. Jika bermanfaat, silahkan dicoba dan saya ingatkan kembali jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan serta nyalakan tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan dari video yang saya bagikan. Silahkan juga lihat video saya lainnya di channel ini, tentunya di channel Eskani Sair. Akhirnya, selamat mencoba. Semoga menjadi inspirasi juga bagi Anda. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih.